Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau baca Mazmur 91. Ini kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama katakan buat Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amen. Kita berikan tepuk tangan ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya semua rindu dilawat Tuhan pagi ini. Yang rindu bisa lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ya Tuhan, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang Engkau terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Mari Bapak Ibu sendiri yang katakan, dengan apa? Dengan apa? Dengan apa kami bisa membalas kasih Tuhan? Yes. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu Bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Ku mau selalu. Bersyukur. Selalu Ini jemaat-Mu Tuhan, kami mau terus bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Apapun keadaan kami, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Mari sekali lagi. setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lautan siang hari ini Bapak. Khusus bagi setiap anakku yang sedang menyaksikan ibadah kami, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga membawa setiap anak-anakmu, seluruh tim yang bertugas hari ini Tuhan. Dari UAL, Singer, Imam Musik, bahkan tim multimedia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap anak-anakmu ini Bapak. Bahkan seluruh anak-anakmu yang sudah ambil bagian pelayanan siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap anak-anakmu ini. Kau pakai lagi lebih dahsyat Tuhan Yesus. Urapi pelayanannya Bapak. Dan kami percaya setiap pelayanan yang dipersembahkan anak-anakmu siang hari ini Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hamba-Mu juga Tuhan, Pak Paruhum, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Bapak, supaya setiap firman yang ditaburkan menjadi satu rema, menjadi firman yang hidup dalam setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami terus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan.
Kami yakin dan percaya Bapak, firman yang akan ditaburkan sudah menguatkan dan memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan semua berhasil. Kami serahkan kesehatan bahkan seluruh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, khususnya Gembala Sidang kami Bapak Niko Notor Harjo, juga seluruh wakilnya ke rayon kami Pak Ben Gunawan dan seluruh penggembalaan yang ada di rayon 1E. Bahkan Tuhan secara khusus berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Pak Gembala kami Pak Sunardi Bakri, kiranya memberikan pengurapan secara khusus kepada hamba-Mu ini. Kau tambahkan hikmat, marifat, Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan, kemanapun Kau utus beliau melayani Tuhan, khususnya untuk melayani dan menggembalai jiwa-jiwa yang sudah percayakan di GBI Pondok Aren. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pelayanannya ada kuasa mujizat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menerima kesembuhan bahkan pemulihan. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, kesehatannya, juga keluarganya Tuhan kami bawa di dalam tangan-Mu. Ibu Jen Tuhan, kedua putranya, mantunya, cucunya, semua kami serahkan di tangan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap gembala-gembalaku, pelayan-pelayan Tuhan, kabit-kabit, guru-guru sekolah minggu, guru-guru GC dan DM Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan unity, melayani di GBI Pondok Aren dan selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan kami. Kami bawa juga Tuhan generasi Jeremia yang ada di bangsa kami, khususnya yang ada di gereja-Mu Tuhan, khususnya yang ada di Pondok Aren. Biarlah generasi Jeremia di tempat ini adalah generasi yang diurapi Tuhan, generasi yang dipimpin Roh Kudus, generasi yang dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan seluruh kehendak Allah dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka alami, kuasa-Mu melawat setiap mereka Bapak, supaya mereka lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dan kami percaya hari ini setiap mereka yang menyaksikan ibadah kami ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka tubuh yang lemah sudah menerima kekuatan, mereka yang sakit sudah menerima kesembuhan Tuhan, bahkan mereka yang terikat dengan berbagai hal sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu Bapa, dari Sabang sampai ke Merauke Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melawat Indonesia, campur tangan-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan segala persoalan masalah yang dihadapi bangsa kami, untuk pertobatan jiwa-jiwa, kesembuhan COVID-19, pemulihan krisis ekonomi Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Bahkan pemilu 2024 kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapak. Bahkan kami terus rindu Tuhan untuk kesatuan bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia adalah Indonesia yang rukun dan damai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan juga seluruh pemimpin yang ada di bangsa kami. Bapak Jokowi sebagai presiden, Bapak Maruf Amin sebagai wakilnya, bahkan seluruh menteri yang ada di pemerintahan Tuhan, seluruh jajarannya, TNI Polri kami dalam tangan-Mu, bahkan sampai RW-RT di lingkungan kami. Biarlah petinggi negara ini Tuhan memiliki takut sama Tuhan, jujur, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik buat Indonesia. Kami juga membawa setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan hari ini, baik persepuluhan, baik persembahan umum Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak, berkati usaha pekerjaan mereka berlimpah-limpah. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Pondok Aren adalah jemaat-jemaat yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang berkekurangan, tapi semuanya dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya percaya semua mau memberkati Tuhan melalui pujian. Yang siap katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatan kita. Haleluya. Ya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ya dahsyat saudara, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. semua teman-teman. Ku angkat tanganku, Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku ku sorakan Mana suaranya? haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, sekali lagi Allah bangkit. kudusnya. Allah bangkit. Angkat tangan dua. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. haleluya. Gerakan kekuatan. Yuk sama-sama. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat
dahsyat saudara. Haleluya. Mari duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi saudara. Oh haleluya. Kami percaya kami bisa melakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Maha Kudus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi, ku mengasihi-Mu. Ku Yesus, Kau perlindungan bagiku. Benar Tuhan, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah
Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari semua yang cinta Tuhan sembah Tuhan. Iralamaya Santa. Haleluya. Yaralabaya labaya labaya labu. Haleluya. Ku agungkan Kau, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu, ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Kita undang, kita bangkit berdiri, saudara. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu, ku agungkan, oh Yehova. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapa besar, oh Makhluk sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan.
Mari ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iralabalabalabalaba. Oralabalabalabas. Yesus, Yesus. Kami panggil nama-Mu. Yesus. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. katakan aku cinta. Aku cinta padamu, Tuhan. aku rindu. Hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Engkau yang layak disembah, kami umat-Mu mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Turunlah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, haleluya. Inarala masat ini, haleluya. Inarala pasikala bala-bala. Engkau ada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak yang penuh kasih,
Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa beribadah. Ini suatu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami sangat mengasihi kami. Karena itulah sampai hari ini kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Sekalipun kami menghadapi tantangan kesulitan hidup, kami tetap percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau peduli dengan hidup kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Kami duduk diam di hadirat-Mu, menyampaikan, memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami siap menerima pesan-pesan Tuhan. Apa yang boleh kami tangkap dari janji Tuhan, dari firman Tuhan. Urapi hati kami semua Tuhan. Dares kuduskan jiwa, tubuh, roh kami. Biarlah Dares membersihkan hidup kami. Dan urapi hamba-Mu, kami semua yang mendengarkan. Sehingga kami boleh beroleh anugerah dan kasih karunia-Mu. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami ada di hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Apa kabar baik? Amin. Yang ada di online, selamat siang, selamat pagi. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk bulan 10 minggu keempat. 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Siap Natal, sukacita. Amin. Terima kasih. Dan kami bersyukur sampai hari ini sudah 2,5 tahun pandemi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Kita bisa tegak berdiri, bisa kita duduk bersama, bisa memuji Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita adalah kasih karunia yang diberikan, kita menghargai kasih karunia, itulah pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita buka firman Tuhan, karena gembala kita sudah memberikan tema bulan ini tentang kasih karunia. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Saya baca huruf yang ganjil, saudara bersedia yang genap. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Selamat. Oh, enggak ada. Ayat 3 saya baca. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jemaat. No, sekarang berapa? 5, oh ya sorry. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya ya. Khususnya kita nas yang kita renungkan ayat 89. Ayat ini terkenal. Ya, saya baca sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kebaikan Allah kepada orang-orang yang sebenarnya kita tidak patut menerima. Ini kasih karunia. Nah, kita melihat ada dua kata yang sejalan. Ya, kata kasih karunia dan kedua pemberian. Ada dua kata itu yang sejalan artinya. Keselamatan adalah pemberian Allah karena kasih karunia. Kita melihat di sini ada 3 hal yang kita mau pelajari. 3 dampak kasih karunia yang kita alami dalam hidup. Kita dampak atau manfaat kasih karunia yang kita alami dalam hidup. Yang pertama adalah kasih karunia Allah bermanfaat satu, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Allah menyelamatkan kita dari dosa. Alkitab mengatakan Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus anaknya itu. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini yang dikerjakan Allah, dikerjakan Yesus Kristus. Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena Alkitab mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini yang menyebabkan kita mau diselamatkan dari dosa. Upah dosa apa? Mau. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Keadilan Allah dinyatakan di dalam firman-Nya. Dosa harus dihukum. Siapa yang menanggung dosa kita? Yesuslah harus mati di kayu salib. Dia memikul semua dosa kita. Dia harus dihukum. Hukuman dosa itu ditaruh di dalam tubuhnya. Keadilan Allah. Memang dia penuh rahmat. Dia mengasihi kita. Tapi dia tidak mau melanggar firman-Nya. Dalam keadilan Allah lah dia harus turun ke dalam dunia. Memikul dosa kita supaya kita diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah. Ini kebenaran yang perlu kita percayai. Kita bukan dibawa ke hukum Taurat lain. Kita dibawa kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hukum Taurat, apa yang Saul mau menyenangkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin bisa kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Oleh karena itu,
kita sudah mengalami, kita sudah menerima kasih karunia. Apa respon kita sebagai orang yang mengalami? Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak sampai di situ. Apa yang kita harus lakukan? Apa respon kita sebagai umat yang sudah menerima kasih karunia, sebagai orang yang percaya? Ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Berbuat baik bukan syarat untuk menerima kasih karunia. Bukan. Tetapi kasih karunia itu yang kita sudah alami. Bagaimana bukti kasih karunia yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Kita melakukan baik sebagai bukti kita sudah menerima kasih karunia. Itu kelihatan dari kehidupannya. Kelihatan dari kehidupan yang sudah diubahkan enggak? Sudah mengalami kasih karunia enggak? Karena itu mari kita coba renungkan. Adakah sudah mengalami kasih karunia dalam hidup? Apakah kita sudah yakin kita diselamatkan? Ini perlu coba renungkan ya. Jangan kata mudah-mudahan. Kita lihat nih. Kita pasti dalam Alkitab tidak ada mudah-mudahan. Pasti. Diselamatkan dari murka Allah. Karena upah dosa maut. Tuhan Yesus yang harus menanggung semua dosa kita. Di dalam tubuhnya dia harus memikul dosa. Hukuman yang harusnya kita harus terima. Yesus tanggung. Yesus pikul. Ini kasih karunia. Sebenarnya kita tidak layak menerima. Tapi Tuhan lakukan karena rahmat yang besar. Amin. Oke. Apa yang kedua? Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan, kita sudah ditebus atau diperdamaikan dengan Allah. Apa yang kedua? Manfaat memberkati kita. Kita ingat bangsa Israel. Selama 40 hari, 40 tahun. Mereka enggak bekerja, enggak apa-apa. Mana turun tiap pagi. Air keluar dari gunung. Ini suatu kasih karunia, itu pemberian Tuhan. Kita lihat bangsa Israel di Gosen, dipelihara. Kesetiaan Tuhan memelihara kita. Kalau sampai sekarang kita boleh sehat, aduh. Waktu jangan 2,5 tahun, Delta itu luar biasa. Ada saudara saya yang, saudara itu meninggal. Gak lama, seminggu aja. Bulan Februari juga saya kena Omikron juga. Waktu di gereja. Oh positif katanya. Saya pulang. Puji Tuhan. Omikron tidak membahayakan memang. Saya rasakan enggak begitu. Harus sosoman 2 minggu. Kalau saat ini kita dipelihara oleh Tuhan. Karena kita sehat hari ini kasih karunia. Betul gak? Banyak di rumah sakit. Bernapas saja susah. Aduh. Susah. Kita sehat. Jantung sehat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mengatakan, karena kamu telah, 2 Korintus 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu
menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Yesus rela jadi miskin. Yesus rela turun ke dalam dunia supaya kita anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Janji Tuhan adalah karena kita ini keturunan orang berhak menerima janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa. Dikatakan Roma 8:3, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama. Luar biasa. Kalau Yesus Kristus diberikan untuk kita, apalagi hal-hal jasmani. Ya. Pasti diberikan. Ya, pasti diberikan. Kita lihat Petrus ketika menjala ikan. Ya, Yesus datang ke Nado Tiberias. Dilihat menghalau jalannya, membersihkan. Gagal dia dalam menjala ikan. Pulang pagi, ketika Yesus datang, dia memakai perahunya Petrus. Bertolak sebelah lain. Setelah dia disampaikan firman Tuhan, apa dikatakan Yesus? Tebarkan jalamu. Kamu menangkap ikan. Apa yang dikatakan? Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menarik. Ketika ditebarkan jalan, dia menarik. Aduh, bayangkan. Dia menolong perahu yang lain. Kita lihat. Kalau ada Yesus menjenguk kita, kita alami dalam Yesus. Alkitab mengatakan, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Paulus yakin bahwa Allahku dikatakan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaan dalam Kristus. Ini janji Tuhan. Bukan saja kita diselamatkan jiwa kita, hal-hal rohani, tetapi kebutuhan kita juga dengan kesetiaan Allah juga memelihara kita. Karena itu Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Memang kekurangan ya dia ngalamin, tapi kekurangan tidak membawa dia jauh dari Tuhan. Oleh sebab itulah Daud mengatakan, kewajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kenapa dia bisa berkata begitu? Kewajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Karena ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembala kita, dia yang memelihara kita. Dia bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Karena itulah Yesus waktu dia dengan murid-muridnya. Matius 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab Bapa tahu apa yang kita perlu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan memelihara kita. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan hidup sembrono, bukan. Hidup dalam anugerah. Yang ketiga apa? Kasih karunia memampukan kita kuat dalam pelayanan dan kesulitan hidup. Ada 3 pertama tadi. Menyelamatkan kita dari murka Allah. Secara rohani kita diselamatkan. Kedua, memberkati kita secara jasmani. Dan yang ketiga apa? Memampukan kita kuat dalam pelayanan dan kesulitan hidup. Paulus melayani. Bukan enak. Berapa kali karam kapal. Kali penjara. Apalagi yang dilakukan, yang dialami. Dipukul, digebukin, hampir mati. Tapi apakah dia menyerah?
Wah, cukuplah sudah. Tidak. Karena kita dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Itu kasih karunia juga. Dan itulah yang memampukan Paulus dalam melayani. Dia pernah mengalami 3 kali dia berdoa supaya duri dalam daging itu dilepaskan. Ada yang menafsirkan duri dalam daging matanya juling. Ketika dia pergi ke Damsik, dia lihat sinar sehingga matanya ada gangguan. 3 kali. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia. Supaya dia tidak meninggalkan, supaya Paulus tidak meninggalkan diri. Supaya dia merasakan dia butuh Tuhan selalu. Waktu dia lemah dia butuh Tuhan. Waktu dia dalam keadaan sulit dia berseru kepada Tuhan. Saya ingat dalam Kisah 16 ketika Paulus dan Silas pergi melayani ke Eropa. Mereka digebukin, dimasukkan penjara, dipasung kakinya. Tengah malam apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan puji-pujian penyembahan. Mereka mampu dalam kesulitan apapun. Karena ada kemampuan ilahi yang dialami Paulus dan Silas. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, kalau saudara mengalami tantangan dalam hidup ini, kesulitan, kesukaran, ya itu hal yang biasa, saudara. Karena Alkitab mengatakan kemalangan orang benar banyak, bukan sedikit. Tetapi Tuhan melepaskan. Yakobus 1, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi satu macam. Pencobaan itu biasa dikatakan 1 Korintus 10. Tapi Allah setia dalam janji yang memberikan jalan. Supaya di dalam kita mengalami seperti itu. Kita supaya datang kepada Tuhan. Menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dan menolong kita pada tepat waktunya. Kalau Yesus dicobai, kita yang dicobai juga mampu mengatasi. Karena itu kita butuh Tuhan. Apapun yang saudara alami, diizinkan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala. Saya katakan sampai sekarang saya kuat dalam kehidupan ini. Karena kasih karunia. Saya punya anak Ruth namanya. Aku kenal. Sudah 43 tahun sekarang. 43 tahun. Di sekolahin waktu masih habis uang. Mamanya yang antar kemana. Sampai sekarang dia gak bisa baca. Dia SLB, suluk. Sekolah luar biasa. Kalau saya melihat dia, aduh. Mungkin pengaruhnya mungkin kayak gitu. Sudah dibawa waktu zaman-zaman dulu ada KKR di mana-mana, saya udah bawa. Naik bos kemana-mana. Tahu juga enggak. Sudah didoakan, sudah diuposan. Enggak juga. Apakah kita berontak sama Tuhan? Enggak. Saya berkata Tuhan itu baik. Justru melalui dialah saya lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau mungkin enggak ada dia, mungkin ya udah. Ogah-ogahan. 43 tahun. Masa depannya gimana? Ya, serahkan sama Tuhan. Dia punya hak. Jadi itu pergumulan. Kalau ada pergumulan Bapak Ibu Saudara yang jangan lihat pergumulan itu berat. Lihat Yesus di dalamnya. Ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tujuan Allah adalah supaya kita lebih menyerupai Yesus. Ada hal-hal yang positif dilakukan. Ada hal yang baik, hal yang tidak baik. Roma 8:12. Kita tahu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Dulu saya waktu dulu, mendatangkan apa? Kerugian. Susah untuk orang tua. Tapi sekarang saya bisa berkata, mendatangkan kebaikan. Kalau saudara divonis dokter, jantungnya ada masalah. Mungkin saudara langsung kecut kali pikirannya. Mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan jantung saya percaya oleh bilur Yesus saya sembuh. Perkatakan karena Tuhan Yesus telah memikul dosa kita dan dia oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia sudah menyelesaikan apapun yang terjadi. Banyak mengucap syukur. Amin. Karena mengucap syukur itu memuliakan dia. Mengucap syukur itu kehendak dia. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, dia akan turun tangan dong. Amin. Dia menyelesaikan masalah kita. Kalau saudara bersungguh-sungguh, berat hidup ini. Bukannya jalan keluar. Tambah berat hidup. Ini saya katakan. Persoalan saya tidak banyak persoalan. Tapi kalau kita lihat itu semua, mempengaruhi jiwa kita. Sehingga kita lemah. Tapi kita lihat itu, kita lihat Allah di baliknya. Kalau kita lihat Allah. Sama yang diutus Musa ada 10 pengintai. 12, 10 melapor apa? Kabar buruk. 2 kali dan Yosua mengatakan, kita pasti. Tapi yang 10, kita kayak belalang gak bisa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, lihat itu dari segi kebaikan Tuhan. Tuhan aku percaya, Tuhan menyelesaikan masalahku. Aku percaya, Tuhan tolong aku. Karena janjinya Tuhan begitu kan. Karena itu mari saudara-saudara. Bagaimana supaya kita kasih karunia kita alami terus menerus. Mari kita buka 2 Petrus 3:18. Supaya kasih karunia terus kita berkesinambungan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Mari kita buka 2 Petrus 3:18. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang. Kata bertumbuhlah. Ini satu perintah. Jadi ada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan. Dan juga akan pengenalan kita akan Kristus. Itu. Pengenalan kita sejajar dengan apa? Kasih karunia sejajar dengan pengenalan kita. Mari kita rajin belajar firman Tuhan. Minggu ketiga kami dengan gembala doa 1 jam PR. Apa? Bible study. Banyak hal-hal yang baru yang kami dapatkan. Mari Bapak Ibu, berikan waktu belajar firman Tuhan. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita menjauh dari dosa. Kita takut akan Tuhan. Kita benci akan dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan bekerja secara aktif. Roh Kudus jangan didukakan. Amin. Di dalam setiap anak kita anak Tuhan ada Roh Kudus. Mari kita bertumbuh. Setiap bulan kita adakan minggu ketiga PPW dan belajar firman Tuhan. Khusus pelayan-pelayan Tuhan. Biasanya mau belajar firman Tuhan nggak begitu tertarik. Saya kurang tahu kadang-kadang. Doa atau ada antar berdoa lagi sibuk. 2 jam sebenarnya saya pikir 2 jam untuk belajar firman Tuhan sebetulnya tidak begitu berat ya. Tapi karena banyak kepentingan pribadi, maaf ya. Saya mungkin terlalu
secara sensitif, pribadi. Sebetulnya hati kita harus siapkan. Mari kita buka. Dari pengerja sekian, hanya sebagian persen yang datang. Saya pikir, saya renungkan kenapa orang hanya sekali seminggu, sekali sebulan. Ayo, bulan depan, amin. Pengerja-pengerja, pelayan Tuhan. Amin. Siap enggak? Bertumbuhlah dikatakan, ya dikatakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya aku mulia. Kita harus bertumbuh. Iman timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana supaya iman kita kuat? Bagaimana supaya iman kita bisa mampu mengatasi dosa? Kalau bukan ini firman Tuhan. Ini ajaib. Firman Tuhan yang mengubah kita. Amin. Firman Tuhan yang mengubah hidup saya. Kehidupan saya, kelakuan saya, cara berpikir saya. Kalau itu kita isi hati kita, pikiran kita, itu yang mengubah kehidupan kita. Sehingga kelakuan kita menjadi kelakuan ciptaan yang baru. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menggugah hati kita, mendorong kita supaya kasih karunia yang kita sudah alami, kita terima. Kita hargai kasih karunia itu. Kita hidupi kasih karunia itu. Kita berjalan bersama kasih karunia. Indah. Kita menjadi umat pemenang. Amin. Bagaimana menjadi umat pemenang? Bakal dia. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, nanti serahkan nanti gembala. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Itu kebaikan Tuhan yang sangat ajaib. Biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan, kami boleh hargai, kami boleh hidupi dalam hidup kami, keseharian kami. Biarlah kami Tuhan benar-benar lebih bergairah
Roh kami bernyala-nyala ketika kasih karunia itu melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi terang Kristus. Boleh kami menjadi saksi Kristus. Sehingga sekeliling kami bisa diubahkan. Karena hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti. Tapi firman Tuhan tidak berhenti berbicara. Roh Kudus berbicara hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan umat-Mu, saya tidak tahu pergumulan apapun yang dialami. Biarlah mereka melihat kasih karunia-Mu sungguh ajaib. Mereka akan ditolong oleh Tuhan. Di dalam kesulitan, kesukaran apapun, di dalam penyakit apapun, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan oleh kuasa dares, oleh bilur Yesus. Kami percaya dan sungguh terjadi. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami mengalami kesulitan diberi jalan keluar dan diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Berdoa haleluya. Amin, 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 amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Amin. Amin. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, terima kasih Bapak Ruhum. Saya percaya biarlah kita mau hidupi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Semuanya di atas kayu salib Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Untuk itu tugas kita, saudara. Kalau Tuhan memberi tugas kita apa, saudara? Menerima. Amin. Amin. Jangan pernah tolak kasih karunia Tuhan. Karena banyak hal yang tidak layak kita terima, tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia tetap berikan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita mau terus bersyukur, saudara. Karena sekali lagi hanya dengan kasih karunia, semuanya kebaikan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita semuanya. Karena itu bukan usahamu, tapi itu adalah pemberian daripada Tuhan. Amin. Amin. Tugas kita adalah mari kita mau terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya akan menuntun kita semuanya dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Amin. Di bulan mendatang kita akan menyampaikan, saudara, ya, kita akan masuk di dalam kepenuhan Kristus. Kepenuhan. Saya percaya bahwa saudara berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan kembali menjadi ciptaan yang serupa dengan segambar Allah. Amin. Saudara akan menyadari dalam kehidupan kita sepenuhnya, it's only by grace. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mari saudara buka hati kita, saudara, senantiasa. Bagaimana Salomo dikatakan hearing heart. Diberikan hati yang mendengar. Bukan hanya telinga, tetapi hati yang mendengar. Apa yang saudara dengar pagi hari ini, simpan dalam hatimu yang paling dalam. Agar kau pakai dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk di siang hari ini. Sebelum kami kembali Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera. Shalom bagi semua yang kita sayangi, yang kita cintai. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dalam mata pencaharian, usaha, pendidikan, sekolah, usaha, bisnis. Apapun yang kita kerjakan, atas kasih karunia Tuhan, semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua dari mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus. COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh kasih karunia Tuhan, oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua yang sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, berlimpah-limpah dan apa-apa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, kursi intim Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di siang ini dan sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat Minggu saudara, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Haleluya.
jatuh tanpa seizin